Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wabil khusus adalah kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, di antaranya adalah menjalankan salat maghrib berjamaah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dalam kitab mulia dengan manhaj salaf. Ya, dan kita masuk langsung kita sampaikan, yaitu bab kelima, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Ya, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Sebagaimana kita ketahui ikhwas sekalian, dasar manhaj salaf yang utama adalah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, ya, membersihkan umat ini dari segala macam kesyirikan, ya, yang kita kenal juga dengan kalimat tasfiyah wa tarbiyah, ya, membersihkan dan mendidik umat. Tentunya kita perlu mengetahui, ya, bagaimana manhaj salaf dalam masalah akidah. Poin yang pertama adalah bahwa sumber akidah adalah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih, dan ijma salafus salih. Sumber akidah kita atau sumber akidahnya manhaj salaf adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma'ul ulama atau ijma'nya salafus salih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber rujukan dalam memahami akidah dalam manhaj salaf ya hanya terbatas pada tiga itu. Ya, jadi kalau kita bicara rujukan dalam masalah akidah, ya, bagi manhaj salaf, ya tiga itu.
Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Ya, ijma' salafus saleh. Ya, tidak boleh kita mengambil dari yang lain. As-salaf tidak mungkin mengambil akidah dari ilmu kalam, rusak pasti, Pak. Ya, kita tahu bahwasanya kerusakan yang terjadi pada umat ini salah satunya ketika ilmu kalam masuk. Ya, bagaimana para filsuf dan lain sebagainya, sehingga muncul kebingungan di dalam masyarakat, di dalam umat ini. Kalau di generasi awal, generasi sahabat, generasi tabi'in dan lain sebagainya, ya mereka mengambil akidah hanya dari Al-Quran dan hadis dan juga ijma', selesai. Ijma'nya para sahabat Nabi, karena kita katakan bahwa ijma' para sahabat Nabi maksum. Ya, ijma'nya para sahabat Nabi adalah maksum. Maksudnya apa? Bahwa ijma'nya para sahabat Nabi itu terhindar dari kesalahan. Nabi kan mengatakan, ya, atau dalam sebuah riwayat disebutkan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Apalagi sahabat. Ya, kita katakan para sahabat enggak maksum, benar. Mereka punya salah, namanya juga manusia. Tapi ketika mereka bersepakat dalam satu hukum, maka kesepakatan itu maksum. Inilah para sahabat Nabi. Ya, inilah para sahabat Nabi. Jadi kalau kita katakan sahabat Nabi enggak maksum, betul. Ya, mungkin terjadi kesalahan ketika terjadi peperangan Ali dan Muawiyah. Tentunya di situ ada yang salah. Ya, tapi kan kita katakan mereka manusia enggak maksum. Tapi ketika mereka bersepakat dalam satu hukum, ya, dalam agama ini, maka kesepakatan mereka menjadi maksum. Ya, kesepakatan mereka terjaga. Nah, kita kembali lagi di sini. Akidah dalam agama Islam adalah perkara gaib, betul. Ya, kalau kita bicara akidah tauhid, kenapa sih kok ditekankan banget kita belajar akidah, Ikhwah? Karena memang akidah itu perkara yang gaib. Kita mengenal Allah gaib. Ya, makanya Allah katakan di awal apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu. Ya. Makanya apa? Ketika kita mempelajari hal yang gaib, ya terkadang apa? Ya, antara bagaimana kita bisa mempercayai itu. Makanya didrill terus dengan ya tauhid tadi. Dan terkadang apa? Tercampur baur dengan kegaiban yang lain, gitu kan. Ya, adanya mistis-mistis dan lain sebagainya, kecampurlah sama akidah. Nah, ini makanya di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita tahu bahwa akidah itu adalah perkara yang gaib dan tidak dapat diketahui oleh panca indera, maka tentunya ini bersifat tauqifiyah, harus ada dalil. Ya, makanya kalau kita bicara masalah gaib, Pak, itu enggak boleh berdasarkan asumsi. Ya, kalau kita bicara tentang perkara-perkara gaib, enggak boleh kita berbicara dengan akal kita, dengan pikiran kita, atau dengan pendapatnya fulan, tapi harus ada dalil Al-Quran maupun hadis Nabi. Mana dalilnya? Ini kalau kita bicara tentang perkara yang gaib. Ya, tidak boleh kita berbicara perkara gaib, tapi kata fulan, nek jarene wong, jarene mbah, jarene sinten kan ngaten. Ya, itu tidak bisa kita jadikan dalil untuk perkara gaib. Ya, nah, maka ikhwas sekalian, ya ketika kita diminta untuk berbicara tentang perkara gaib, maka harus ada dalil. Tidak boleh ditetapkan sesuatu pun dari masalah ini atau dari masalah tauhid tanpa Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' salaful ummah. Ya, karena sekali lagi ijma' mereka adalah maksum. Ijma'nya salafus saleh adalah maksum. Jadi ikhwas sekalian, dalam permasalahan akidah kita ngambil 3 rujukan. Ya, Al-Quran, hadis dan ijma' salaful ummah. Ya.
Banyak sekali dalil yang menjelaskan harusnya kita mengambil akidah dan hanya terbatas pada 3 sumber ini. Ya. Hanya terbatas pada 3 sumber ini. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 2 dan 3. Allah katakan, "Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Allah katakan, inilah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah katakan, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kalian ikuti selain Allah sebagai pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Di sini Allah katakan apa? Ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan kepada Rasul. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Quran dan hadis Nabi, kan gitu. Karena hadis Nabi apa, ikhwah? Ya, hadis Nabi itu bukan ucapan Rasulullah atau bukan dari Rasulullah semata. Mungkin ucapannya dari Rasulullah, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas di dalam Al-Qur'an apa? Allah mengatakan, ya, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Jadi kalau Rasulullah berbicara, ya itu berarti ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam masalah agama ini. Ya berbeda mungkin kalau dalam masalah dunia dan lain sebagainya, maka Rasul kan kaidahnya apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Kemudian dalil yang lain, kenapa kita harus ngambil dari Al-Quran ya dan Sunnah? Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, yang dibawa Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, ambil. Ambil artinya terima itu yang dibawa Rasul, Al-Quran dan hadis. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya, tinggalkan hal tersebut. Nah, ini dua dalil ini menunjukkan kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kita kembali kepada ijma'nya para salafus saleh, terutama ijma'nya para sahabat adalah surat An-Nisa ayat 115. Allah katakan apa? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas apa? Kebenaran baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina di sini. Dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, maksudnya bukan mengikuti jalannya salafus saleh. Dan ini udah bolak-balik kita sampaikan di awal. Kalimat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, sabilul mu'minin ay salafunas saleh. Dan mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, artinya mereka tidak mengikuti salafus saleh. Artinya mereka tidak mengikuti sahabat Nabi, kan gitu. Apa yang terjadi? Sudah nentang Rasul, ya. Kemudian apa? Gak mengikuti jalannya ya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Artinya apa? Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya. Ya dibiarkan terus dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam. Habis itu apa? Digiring ke neraka, naudzubillah. Jadi ini berarti bahaya kalau enggak mengikuti ijma'nya para sahabat Nabi gitu. Enggak ngikuti jalannya para sahabat Nabi.
Wasaat masiro, dan orang yang nggak ngikuti jalannya sahabat Nabi berarti dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka dari sini ikhwas sekalian, pengambilan dalilnya apa ayat ini, bahwa Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Maksudnya jalan kaum mukminin adalah jalan siapa? Sahabat. Ya, pegang ini, Pak. Karena mungkin orang mengartikan ayat ini nggak mengikuti jalannya kaum mukminin, nggak mengikuti, ya mungkin kelompok ini, kelompok itu, ya harus dikalimati jalannya kaum mukminin di sini maknanya adalah para sahabat Nabi. Ya, dari mana kita tahu? Ya itu tafsiran dari para sahabat, tafsiran dari para mufassir yang benar. Ya, karena sekali lagi ketika kita menafsirkan Al-Quran, kembalikan kepada para sahabat. Kalau menafsirkannya masing-masing mungkin akan banyak penafsiran dengan kalimat apa maksudnya jalannya kaum mukminin. Nanti firqah yang ini mengatakan maksudnya mengikuti firqah kita kan gitu, mengikuti kelompok kita kan gitu. Ya, tapi ketika kita lihat apa maksudnya jalannya kaum mukminin adalah jalannya sahabat Nabi. Berarti ikhwas sekalian, ketika Allah mengancam di sini orang-orang yang nggak mengikuti jalannya para sahabat Nabi, menunjukkan bahwa orang itu tersesat. Orang itu berada dalam sebuah keharaman. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalannya Nabi, mengikuti jalannya sahabat Nabi. Ya, nah ini ikhwas sekalian yang harus kita pahami. Ya, sehingga mengikuti jalannya kaum mukminin atau sahabat Nabi adalah wajib. Ya, adalah wajib. Kemudian juga Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, dan hadis ini sanadnya hasan. Nabi mengatakan, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah tadi. Atau secara garis besar, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku untuk berijma atau bersepakat atau berkumpul di atas kesesatan. Ya, dan ini menunjukkan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya umat Nabi Muhammad dalam kalimat di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jadi para sahabat Nabi nggak mungkin itu bersepakat dalam kesesatan, itu nggak mungkin. Ini kaidahnya tadi. Makanya tadi kita katakan apa? Ijma'us sahabah maksum. Maksum itu berarti tidak mungkin salah. Ijma'nya sahabat tidak mungkin salah. Karena sahabat itu tidak mungkin akan berada dalam kesesatan. Ketika kelompok-kelompok sesat muncul di masa para sahabat Nabi, biasanya kelompok sesat itu nggak ada sahabat Nabi. Ini kita bolak-balik kita katakan. Contohnya ketika ada sempalan kelompok Khawarij. Ya kan, orang-orang Khawarij muncul semuanya. Bayangkan Pak, 6.000 orang yang ada di daerah Haruriyah kan itu. Tapi satu pun nggak ada sahabat Nabi. Dan ini jadi dalil bagi Abdullah bin Abbas. Walaysa fikum ahadun gitu. Walaysa fikum minhum ahadun. Orang Khawarij kan gitu. Kenapa kalian mencela sahabat Nabi, mencela Ali bin Abi Thalib, mencela keturunan Rasul dan lain sebagainya? Padahal mereka itu berada dalam kebenaran. Dan tidak ada satupun dari kalian dari mereka gitu. Dari 6.000 orang nggak ada satupun sahabat. Apa sih pengertian sahabat, Pak? Apa pengertian sahabat Nabi, Pak? Orang yang menjumpai Rasulullah, beriman kepadanya, dan mati dalam kondisi beriman kepada Rasulullah. Ini kan sahabat. Berarti dari 6.000 orang ini nggak ada yang menjumpai Rasul gitu.
Nah ini ikhwas sekalian. Makanya ya terkadang kita lihat ya menjumpai Rasulullah menjadi sebuah, meskipun mungkin sebentar aja. Ya menjumpai Rasulullah mungkin sehari 2 hari, Rasulullah besoknya meninggal, ya itu sahabat. Ya, ada orang-orang yang dikaruniakan ya mereka hidup di zaman Rasul tapi nggak berhasil menemui Rasulullah. Ya, padahal hidupnya di zaman Rasul dan mereka beriman. Ya contohnya siapa? Raja Najasyi kan gitu. Ya, Raja Najasyi ini beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran oleh Ja'far bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Dia beriman, cuman kesibukannya sebagai pemimpin negara ya, menyebabkan tidak bisa mendatangi kota Madinah. Karena dulu Madinah itu sebagai manba, Pak. Ketika Rasulullah hijrah, Rasul bangun Madinah ini sebagai ya, negeri yang ternyata didatangi oleh orang-orang yang masuk Islam dan lain sebagainya. Ya, mereka ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Raja Najasyi nggak bisa. Bahkan akhirnya beliau meninggal di Habasyah, meninggal di Ethiopia. Ya, kemudian Rasul melaksanakan sholat gaib. Dan itu satu-satunya sholat gaib yang dilakukan Rasulullah. Artinya apa Pak? Sholat gaib itu dilakukan kalau memang di sana belum ada yang melakukan sholat gaib. Ya enggak setiap orang yang mati sholat gaib. Ya, kalau di sana udah ada ya selesai. Tapi di sana enggak ada karena beliau itu dikelilingi orang Nasoro, Pak. Ya, ajudan-ajudannya masih pada Nasoro. Ya, Raja Najasyi yang masuk Islam. Kemudian apa? Yang meninggal adalah pembesar. Ya, makanya Rasul melaksanakan sholat gaib. Naam. Ya, taib. Nah itu, jadi nggak ketemu Rasul. Ya. Tetapi apa? Rasul tetap menyolati dia dari jarak jauh. Berarti kemuliaan. Di antara yang nggak ketemu Rasul dan terkenal, bahkan disebut namanya oleh Rasulullah siapa? Uwais kan gitu. Ya udah. Ya. Disebut oleh Rasulullah meskipun nggak ketemu. Sebabnya nggak ketemu kenapa Pak? Karena dia harus berbakti pada ibundanya, ya, sehingga Rasul pun harus menyebutkannya. Taib. Maka di sini ikhwas sekalian, ya ijma'nya mereka para sahabat ya maksum. Gitu. Ya menjadikan apa? Berarti apa kesepakatan para sahabat Nabi itu benar. Ya nggak ada yang salah. Ya, makanya selalu kita katakan para sahabat Nabi berijma Allah ada di atas langit. Ya. Lalu kita katakan apakah ijma tersebut salah? Ya enggak. Ketika sahabat Nabi enggak ada satupun mengatakan Allah ada di mana-mana. Enggak ada satupun sahabat Nabi mengatakan Allah tidak bertempat. Ya, berarti apa? Ya udah benar itu berarti. Berarti keyakinan kita terhadap Allah ada di mana? Jawabannya ya sesuai dengan ijma'nya para sahabat Nabi. Apa? Allah ada di atas. Selesai. Ya, maka ini ikhlas sekalian. Maka dari sini kita bisa mengimbul ikhtisar atau kesimpulannya bahwa akidah dibangun di atas ya penyerahan diri dan ittiba. Ya, berserah diri kepada Allah Ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah. Kemudian ijma' salaf. Jadi akidah dibangun kepada penyerahan diri satu kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua ittiba, dan ittiba'nya ini kepada dua hal, kepada Rasulullah dan kepada ijma'nya para sahabat, ijma'nya salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, maka ini yang harus dipahami. Ya. Taib. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa risalah itu dari Allah. Ya, sebuah risalah atau perintah dan lain sebagainya datangnya dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikannya. Ya, dan kewajiban kita adalah ya taslim, menerima dengan suka rela. Ini perkataan Imam Az-Zuhri yang termuat di dalam asar ya di dalam Imam atau riwayat Imam Bukhari.
Ini yang pertama. Jadi dalam akidah ada 3 sumber: Al-Quran, hadis, dan ijma'nya para sahabat. Ya. Yang kedua poinnya adalah menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Ini untuk membantah apa, ikhwah? Membantah orang-orang yang menjadikan sunnah itu dipinggirkan. Ya, hadis-hadis Nabi dipinggirkan karena apa? Mereka mengingkari sunnah, mengingkari hadis-hadis Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita katakan sunnah yang sahih adalah hujjah yang mutlak. Maka di sini dikatakan apa? Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima. Sallallahu alaihi wasallam. Wajib diterima walaupun hadis itu adalah hadis ahad. Nah, ini perlu kita pahami, dan insya Allah sudah sering dengar bahwa hadis terbagi menjadi ahad dan mutawatir. Ya, apa perbedaannya kan gitu? Ya, kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan hadis tersebut tidak sampai pada derajat mutawatir. Mungkin yang mendengar hadis itu dari para sahabat 2 atau 3 orang, ya, atau mungkin 5 orang dan lain sebagainya. Enggak sampai mungkin banyak itu kan. Ada hadis didengar Rasul oleh beberapa orang saja atau bahkan 1 orang saja. Disampaikan mungkin kepada tabi'in dan lain sebagainya, tapi yang dengar cuma 1 orang, maka ini disebut hadis ahad. Ya. Kalau lawannya atau satunya adalah hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini yang meriwayatkan banyak. Makanya Al-Quran itu dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir, Pak. Ini kalau Al-Quran. Artinya apa? Ayat demi ayat yang dengar banyak. Jam'un minas sahabah. Ya, surat ini turun, itu yang dengar bukan hanya 1 sahabat, 2 sahabat. Banyak. Ya, ini Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas mutawatir. Makanya ini yang kadang membedakan dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu ada yang ahad ini. Tapi kalau Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas itu yang mendengar ketika Rasul turun wahyu, yang dengar banyak, Pak. Ya, nanti Rasul akan menyampaikan kepada banyak sahabat. Ya, makanya penulis wahyu ketika mengumpulkan Al-Quran itu akan bertanya kepada banyak sahabat. Ya, ditanya lagi, ini hafal surat ini? Iya. Kamu hafal surat ini? Disinkronkan semuanya sama misalnya. Ya. Tapi apa? Penulis wahyu, ya, itu tidak akan hanya bersandar pada hafalannya para sahabat. Ya, selalu dia akan mencari yang mana tulisannya. Karena dulu setiap turun, ya, Rasul itu dulu turun ayat-ayat Al-Quran suruh ditulis. Dan penulisannya di mana? Di pelepah kurma atau di mana? Ya, di tulang dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Rasul melarang menulis hadis-hadis Nabi. Jadi nggak boleh tuh nulis hadis Nabi, Pak. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Kenapa? Khawatir terjadi percampuran. Ya, makanya tadwinus sunnah, penulisan hadis-hadis Nabi itu setelah Rasulullah meninggal. Ya, setelah Al-Quran dikumpulkan, tidak mungkin lagi terjadi ada percampuran antara hadis dan sunnah. Baru tuh sudah dibukukan, sunnah dikumpulkan satu demi satu kan gitu. Tapi awalnya nggak boleh sama Rasulullah, jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Quran. Ya, khawatir terjadi percampuran antara hadis dan Al-Quran. Makanya tadi ya, penulis wahyu menulis wahyu berdasarkan hafalan para sahabat ditambah dengan ya adanya tulisan. Kalau nggak ada tulisan belum mau ditulis. Pokoknya dicari dulu ayat ini di mana, ada yang pegang tulisannya enggak? Oh ada, coba datengin. Sinkron baru ditulis. Subhanallah. Perjuangan penulis wahyu.
Ya, perjuangan penulis wahyu di zaman para sahabat Nabi. Jadi sunnah adalah hujah yang mutlak. Ya. Kemudian apa? Harus diterima meskipun hadisnya sifatnya ahad. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tadi apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul? Yang datang dari Rasul kan apapun, Pak. Al-Quran datang dari Rasul, hadis-hadis Nabi, mau hadis ahad, mau hadis mutawatir, semuanya datang dari Rasul. Maka terimalah dan yang dilarang tinggalkannya. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena banyak orang, ya mungkin, ya halus caranya mengingkari sunnah. Dengan cara apa? Kita nggak terima hadis ahad dalam akidah. Kalau dalam akidah kita tolak hadis ahad. Padahal hadis itu sahih. Ya. Padahal hadis itu ya adalah hadis yang sahih datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah kita tolak? Tentunya tidak, ikhwan. Ini seakan-akan apa? Dia itu mengingkari hadis sebenarnya. Karena kalau kita lihat, ya. Kebanyakan hadis yang sampai atau yang kita baca saat ini yang mungkin terkumpul di dalam kitab-kitab ulama itu kebanyakan hadis apa? Ahad, Pak. Bukan hadis mutawatir. Ya, dan banyak hukum-hukum Islam ya berdasarkan hadis ahad. Kalau seandainya hadis ahad dibuang, berapa banyak hukum Islam yang dibuang nanti. Ya, contoh hadis ahad ya adalah masalah niat. Masalah niat. Hadis niat itu yang riwayatin siapa Pak dari sahabat? Ya, siapa? Umar bin Khattab. Cuma Umar bin Khattab yang dengar hadis ini misalnya. Ya, tapi apakah kalau hadisnya Umar ditolak? Ditolak. Kalau ditolak berarti nggak ada niat kita, Pak. Nggak ada innamal a'malu biniat. Padahal Pak, ya Allah itu mensyariatkan niat. Dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Ibadah tanpa niat kan bingung Pak kita. Ya, ibadah ya perlu niat meskipun tidak harus diucapkan kan gitu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan di dalam masalah akidah, ahlu sunnah wal jamaah tidak membedakan antara sunnah yang mutawatir maupun yang ahad. Ya mau hadis itu ahad atau hadis itu mutawatir, apapun ya kita terima Pak. Yang penting hadis itu sahih. Ya, mau hadis itu terkenal, kalau hadis itu palsu, ya kita tolak. Ya kita tolak, nggak bisa. Ya, nah ini ikhwas kalian, perlu kita pahami. Banyak orang tergelincir dalam kesesatan karena berpegang pada hadis palsu atau hadis lemah kan gitu. Ya, dipegang hadis ini dan ini biasanya banyak orang itu dalam kesesatan. Orang-orang Syiah meriwayatkan hadis ternyata hadisnya palsu-palsu. Ya, betapa banyak orang-orang yang mengamalkan amalan ternyata hadisnya ya palsu atau minimal lemah kan gitu. Kan bahaya ya. Bulan Rajab biasanya banyak bertebaran hadis palsu terkait apa Pak? Puasa kan gitu. Atau salat raghaib ya biasanya, salat raghaib. Ya, ini hadisnya palsu semua atau hadisnya lemah. Ya, tidak ada hadis yang sahih berkaitan tentang bulan Rajab keutamanya, kecuali bulan Rajab itu adalah bulan haram, bulan yang mulia. Kalau kita beribadah di bulan yang mulia, ya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, ya mau puasa, ya niatkan aja puasa biasa sunnah. Ya nggak usah puasa menghadapi Rajab dan lain sebagainya, tidak. Ya ini yang perlu dipahami. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lainnya dari golongan pelaku kebid'ahan
ini tulisan beliau mengatakan yang membedakan antara salaf dengan pelaku bid'ah adalah salaf itu menghormati dan menjunjung sunnah Nabi. Ya, salaf itu menghormati dan menjunjung tinggi hadis-hadis Nabi. Beda dengan ahlul bid'ah. Orang-orang yang berada dalam kebid'ahan, mereka itu terkadang ada hadis yang sahih tapi dipandangnya remeh karena hadis ini bertentangan dengan keyakinan mereka. Tapi begitu ada hadis yang mungkin lemah, malah dipraktekkan, malah menjadi hal yang dilakukan dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, ya maka ini yang perlu dipahami, perbedaan antara kaum mukminin dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, bahwasanya orang salaf itu menghormati dan menjunjung sunnah Nabi, menjunjung hadis-hadis Nabi, kan itu. Bedakan dengan ahlul bid'ah. Makanya ikhwas sekalian, ini yang perlu kita pahami. Kita itu kalau ada hadis ya kita hormati. Makanya para ulama itu kalau mau menyampaikan hadis, ya sama ketika menyampaikan Al-Quran dalam kondisi suci gitu. Kalau ada misalnya dia batal, dia akan berwudu dulu hanya untuk menyampaikan hadis. Karena Pak menghormati hadis-hadis Nabi. Nanti kita lihat bagaimana para ulama itu benar-benar menghormati hadis-hadis Nabi. Sunnah bagi salaf apa? Adalah penjelas, penafsir dan pengurai Al-Quran. As-sunnah inda salaf huwa apa? Al-mubayyin wa mufassiru lil Quran. Ini yang harus kita pahami, bahwa hadis-hadis Nabi itu adalah penjelas Al-Quran. Hadis-hadis Nabi adalah penafsir Al-Quran. Makanya ikhwas sekalian, kalau ada orang yang mengatakan cukuplah kita mengambil hukum itu dari Al-Quran. Kalau hadis kan ada yang lemah, ada yang palsu. Daripada kita ngambil, mereka mengatakan syubhat seperti itu, kita tinggalkan hadis. Inilah kelompok ingkaru sunnah. Makanya kalau ngomong sama mereka, Anda sholat ada nggak di dalam Al-Quran sholat 5 waktu kan gitu? Secara nyata, bukan tersirat, nggak ada Pak. Mereka tahu hukum-hukum Islam dari hadis. Dari hadis. Makanya ikhwas kalian, bagi salaf atau bagi ahlu sunnah wal jamaah, hadis itu adalah mubayyin wa mufassir lil Quran, penjelas dan penafsir Al-Quran. Baik itu dalam akidah maupun di dalam syariah, atau hukum-hukum syar'i. Naam. Oleh karena itu, kemudian penulis mengatakan, ahlu sunnah wal jamaah mengambil lahiriahnya hadis, tidak menakwilkan dan menolaknya dengan argumentasi yang lemah sebagaimana ahli kalam dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Sama dengan Al-Quran. Apapun yang datang dari hadis Nabi, kita ambil lahiriah hadis tersebut. Gak usah ditakwil. Apa ditakwil Pak? Dirubah. Apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya udah kita ambil aja Pak. Sama ketika Al-Quran ngomong misalnya apa? Allah itu punya tangan. Ya udah kita ambil Allah punya tangan, tapi jangan sampai kita pikirkan tangan Allah kayak apa. Lah ini yang salah kan itu. Banyak orang itu ketika berbicara tentang Allah lalu dibayangkannya makhluk. Lah itu yang salah. Allah itu khalik bukan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Sama ketika misalnya Nabi mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thulusul lailil akhir, kata Nabi. Allah itu turun seperti setiap malam ke langit dunia
Ketika kapan? Sepertiga malam terakhir. Ya sudah apa Pak? Kita yakini Allah turun. Cuman nggak ada, jangan sampai dipikirkan manusia tuh turun kan ke bawah dan lain sebagainya. Kemudian begini-begini langsung akhirnya mikir, lah kalau Allah turun nanti ya di Indonesia turun, di Amerika masih malam, nanti pagi lagi kan muter-muter akhirnya Pak. Ya, berarti Allah tuh turun terus karena kita nyamainnya dengan makhluk. Ya, kalau kita nyamain sama makhluk ya pusing sendiri Pak. Allah itu pencipta, berbeda dengan makhluk. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang penting Allah turun sepertiga malam terakhir, kita yakini Allah turun. Monggo sepertiga malam terakhir kita berdoa, karena Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, kan gitu. Fa astajibulah. Siapa yang minta saya kasih, siapa yang minta tolong saya tolong, siapa yang bertobat saya ampuni. Udah kita percaya aja Pak itu. Ya. Nah sekali lagi ini masalah akidah. Ya, dan ternyata Rasul mengatakan demikian, ya kita percaya. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, di dalam Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, ya, bagaimana manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Beliau mengatakan bahwa di dalam syariat, hukum syar'i, kedudukan as-sunnah atau hadis adalah seperti Al-Quran. Kedudukan hadis seperti Al-Quran. Apa yang ditetapkan dalam hadis maka sama seperti yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan dalam hadis maka sama dengan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kedua-duanya datangnya dari Allah. Udah selesai. Ini yang ngomong Imam Syafi'i. Ya, beliau menetapkan apa yang ada dalam hadis sama dengan Al-Quran. Nggak ada bedanya. Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu sekarang kita pahami apa sih sunnah itu Pak. Ya, hujiyatus sunnah, kehujahan sunnah. Ya, maka kita perlu tahu apa itu sunnah. Ya, nah secara bahasa as-sunnah itu artinya jalan atau tuntunan. Ini secara bahasa. Ya, jadi secara bahasa sunnah artinya apa Pak? Jalan atau tuntunan. Makanya sunnah itu bisa terpuji, bisa tercela kalau secara bahasa. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah kan itu. Ya. Maksudnya apa? Sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah ini arti sunnah secara bahasa. Maksudnya apa? Jalan atau tuntunan. Nabi kan pernah mengatakan dalam hadis apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang memberi teladan, tuntunan, contoh gitu, yang baik, ya, kemudian apa? Dia dilakukan oleh orang lain, dia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang yang melakukannya. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, berarti kan ada dua nih. Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an. Syai'un. Ya, siapa yang memberi contoh buruk, ya, maka dia mendapatkan dosa orang yang melakukannya, atau dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, di sini sunnah ada dua Pak. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ya. Kalau sunnah hasanah berarti kita dapat amal jariyah. Kalau sunnah sayyi'ah berarti kita dapat apa Pak? Dosa jariyah. Kan gitu Pak. Ya, makanya hati-hati. Ya, contoh dosa jariyah adalah apa yang terjadi pada Qabil kan gitu. Ya, kenapa? Dia yang mencontohkan ya pertama kali pembunuhan, ya, pembunuhan pertama kali. Makanya setiap ada pembunuhan, Qabil ikut apa? Dapat dosanya. Nah, ini namanya dosa
Jariah. Oleh karena itu jangan sampai kita ngajarin orang-orang keburukan dan lain sebagainya. Ada dulu. Nah, fadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit insyaallah sampai iqamah. As-sunnah ya, tadi secara bahasa kita artikan sebagai tuntunan. Secara istilah ialah apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa sabda beliau, perbuatan beliau, atau mungkin penetapan beliau. Setiap yang dinukil dari Nabi berupa sabda, ya sabda berarti qala Rasulullah misalnya, Rasul bersabda demikian dan demikian, ini berarti sunnah. Atau perbuatan beliau, ya misalnya Rasul setiap pagi melakukan demikian, disampaikan oleh para sahabat, maka ini sunnah. Atau penetapan dari beliau, ya beliau menetapkan sesuatu dan lain sebagainya. Atau mungkin terkadang beliau diam saja, tidak menghalalkan dan juga tidak mengharamkan, berarti ini boleh. Berarti ini ketetapan dari beliau. 6. Itu sunnah secara istilah, ya. 6. Secara umum as-sunnah adalah wahyu yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya sama berarti.
Al-Quran juga wahyu, sunnah juga wahyu. Ya, maka di sini Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Makanya di sini kata penulis, dari sisi lafadznya, lafadz hadis, Pak, ya, itu disandarkan kepada Rasulullah. Ya, hadis atau sunnah gitu kan. Hadis itu lafadz hadisnya dari Rasulullah. Tapi maknanya berasal dari siapa? Dari Allah. Inilah bedanya. Kalau Al-Quran kan lafadz dan maknanya dari Allah. Tapi kalau as-sunnah hadis, lafadznya Rasulullah, maknanya dari Allah. Ya, baik itu melalui perantaraan malaikat Jibril atau Allah mengilhamkan kepada Rasulullah. Baik itu melalui mimpi atau beliau beristihad dengan perkataan dan perbuatan. Nah ini ikhwah. Jadi ya semuanya datangnya dari Allah. Bukan Rasul bikin-bikin gitu loh. Ada begini saya mau bikin hadis ini, kan enggak. Jadi yang keluar dari Rasulullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tentunya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul mengatakan dalam hadisnya, lihat di hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasul mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku itu diberikan Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Kalimat sepertinya, oh berarti ya sama, ini datangnya dari Allah gitu loh. Al-Quran datangnya dari Allah, hadis juga datangnya dari Allah, bukan dari Rasulullah. Makanya tidak boleh dan tidak layak kita menolak hadis. Oh nggak bisa, hadis ditolak karena itu dari Rasulullah. Na'udzubillah. Makanya Ibnu Hazm mengatakan di dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, ya, kata beliau ini, beliau mengatakan, maka benarlah bahwa semua sabda Rasulullah dalam masalah agama. Lihat, tadi kita sudah singgung di awal, setiap sabda Rasulullah dalam masalah agama adalah wahyu di sisi Allah. Jadi yang terucap Rasulullah dalam masalah agama itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada keraguan di situ. Ya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pakar bahasa maupun syariat. Tapi kalau Rasul mungkin berbicara tentang dunia, itu mungkin dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kan gitu. Ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Makanya ketika Rasul mungkin dalam masalah dunia, mungkin pernah dalam masalah pertanian, kok Rasul salah gitu kan. Ya. Oh ini berarti bukan dari Allah. Makanya akhirnya Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang perkara dunia. Ya, tapi kalau dalam masalah agama tidak diragukan lagi, itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari Rasul. Ya, naam ikhwas sekalian. Makanya ikhwas sekalian, ya ketika Rasul nggak bisa baca tulis, itu kan sudah sering kita katakan sebuah kelebihan beliau. Karena beliau nggak bisa baca tulis, bagaimana bisa menciptakan Al-Quran? Nggak mungkin ini dari Rasul. Orang-orang musyrik paham harusnya kan gitu. Bagaimana Al-Quran dikatakan oh ini buatan Muhammad, loh Rasul nggak bisa baca tulis kok buat Al-Quran? Berarti apa? Ya ini Al-Quran bukan dari beliau, tapi dari siapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pahami dari hal tersebut. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita pahami dari sunnah, bahwa lafadznya sunnah dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul berbicara tentang masalah agama, maka ketahuilah bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan Al-Quran, tidak ada bedanya. Nah, ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk tentunya sunnah itu sebagai hujjah, sebagai dalil penetapan syariat. Ya, jadi apa? Sunnah itu sebagai hujah penetapan hukum syar'i
dan rujukan dalam agama. Bukan hanya Al-Quran, sunnah juga wajib untuk menjadi sumber hukum, ya, penetapan hukum. Ya, maka wajib diikuti dan dikafirkan orang yang mengingkarinya. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dari mana dalilnya? Banyak. Al-Quran mengatakan apa? Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Ada kalimat wa ati'ur rasul. Ya, jadi ada Allah memerintahkan untuk menaatinya dan menaati Rasul. Dan Allah Ta'ala mengulangi kata kerja taatilah 2 kali kan gitu. Ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Berarti kan ada kata kerja 2 kali diulang, yaitu taatilah, untuk memberitahukan bahwa ketaatan kepada Rasul itu berdiri sendiri tanpa harus disesuaikan dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Apa maksudnya, Pak? Jadi kalau Rasul menetapkan satu hukum, ya wajib ditaati. Gak usah kita melihat, oh di dalam Al-Quran kok gak ada perintah ini, gak gitu. Jadi apa? Penetapan syariat dari Rasulullah sendiri itu harus ditaati. Kenapa? Karena penetapan syariat dari Rasul ya datangnya dari siapa? Allah. Bisa jadi mungkin apa yang dilarang oleh Rasulullah nggak ada di dalam Al-Quran, ya. Atau mungkin berbeda, kok di dalam Al-Quran ada ini, Rasul nggak pernah mengatakan, ya itu. Tapi dua-duanya sama-sama dari Allah. Nah ini maksudnya, Pak. Kenapa Allah katakan taatilah Allah dan taatilah Rasul? Karena maknanya apa? Apapun yang diperintah oleh Rasul, dilarang oleh Rasulullah, ya wajib kita taati. Gak perlu kita melihat ada gak ini di dalam Al-Quran. Rasul memerintahkan ini, ada gak ini di dalam Al-Quran? Gak perlu, Pak. Karena Rasul sendiri sudah jadi hujah. Ya, sudah jadi hujah bagi kita. Maka apabila beliau memerintahkan sesuatu, wajib menaatinya mutlak, Pak. Gak perlu kita nanya lagi apa? Ini di dalam Al-Quran ada gak sih? Oh gak ada. Masa kita naati Rasul di Al-Quran gak ada? Gak gitu, Pak. Karena ketaatan terhadap Rasulullah, ya udah itu. Setiap yang diperintahkan Rasulullah ya sama, itu juga diperintahkan oleh Allah, meskipun di dalam Al-Quran tidak ada perintah tersebut. Nah ini bisa dipahami mudah-mudahan. Ya, jadi jangan sampai kita, oh ini gak ada kok di dalam Al-Quran. Ya, tidak seperti itu. Nah, taib, ya. Kemudian apa di sini? Itu ayat-ayat atau hadis-hadis firman Allah di dalam Al-Quran, ya, terkait kehujahan sunnah. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi kita lihat di sini. Ya, kita loncat atau kita singkat dari hadis Nabi misalnya. Perintah kita untuk mengikuti sunnah. Ya. Yaitu Rasul mengatakan la ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Ini Rasul mengatakan ini. Jangan sampai aku dapati seseorang di antara kalian duduk bersandar di sofa lalu datang kepadanya perintah dariku, kata Nabi, dari sunnahku. Ya, aku perintahkan dan aku larang, lalu dia nanya, saya nggak dapati ini di dalam Al-Quran, nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, maka Nabi mengatakan apa? Ya, jangan sampai, karena apa yang aku larang, ya itu berarti dari Allah. Apa yang aku perintahkan itu datangnya dari Allah. Nggak perlu, oh di dalam Al-Quran nggak ada kok, kan gitu. Rasul memerintahkan demikian, coba kita lihat, nggak ada tuh di dalam Al-Quran. Oh ini nggak bisa, karena sekali lagi apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, yaitulah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Nabi juga mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tegas Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang enggan masuk surga? Ya, maka ya, Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga,
Ya, tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, nggak mau taat kepadaku, ya berarti dia enggan masuk surga. Nah, ini ikhwas sekalian. Jelas di sini ketaatan kepada Rasulullah menjadikan masuk ke dalam surga. Karena taat sama Rasulullah sama juga taat dengan Allah kan gitu. Jadi jangan dibedakan. Apalagi selalu misalnya apa yang diperintahkan Rasul dilarang Rasul, kita lihat Al-Qur'an dulu. Ada nggak di Al-Qur'an? Nggak ada kan gitu. Oh berarti ya udah bisa kita ikuti, bisa tidak, nggak bisa gitu. Ya, setiap yang perintah Rasul atau dilarang wajib mutlak untuk diikuti. Nah, ya itu beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan insya Allah kita masuk ke dalil-dalil dari asar para sahabat Nabi ya terkait hal ini. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami terkait ya hujiyatus sunnah, bahwa sunnah itu menjadi hujah bagi kita secara mutlak, Pak. Ya, demikian pula bagaimana kita mengambil sumber ya akidah adalah dari Al-Qur'an, hadis Nabi dan ijma'nya para sahabat Nabi. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.